Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azegaf dengan NIM 2020111103111520 dari kelas H. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Dalam hukum jaminan ada pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan ini adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika anggunan diperlukan dalam pemberian kredit. Dalam hal ini, hukum jaminan diatur dalam undang-undang seperti dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur. Alhasil, berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda secara otomatis menjadi jaminan atas hutang. Lanjutnya ada sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Jadi di sini perjanjian jaminan ini tidak bisa berdiri sendiri, namun bisa berdiri sendiri asalkan didahului atau asalkan sudah melakukan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Lanjutnya ada jaminan umum. Dapat atau tidak suatu objek digunakan sebagai jaminan hutang tergantung pada lembaga penjamin. Seperti jaminan umum. Jaminan umum itu diatur dalam pasal 1331 KUH Perdata, yang mana semua barang yang dimiliki oleh perhutang baik atau yang tidak bergerak saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan persorangan. Inilah yang disebut dengan sebagai jaminan umum. Lanjutnya ada jaminan khusus. Jaminan khusus, ada pasal-pasal hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang ada atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan atau jaminan khusus adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksud untuk menjamin hutang debitur kepada kreditor. Selanjutnya ada jenis-jenis kebendaan. Setelah dijelaskan, jika terdapat pasal yang mengatur barang-barang sebagai agunan dan dikenal sebagai jaminan kebendaan, berikut ini adalah jenis-jenis kebendaan. Dalam jenis kebendaan ada gadai. Gadai adalah upaya untuk bisa memperoleh dana dengan cara memberikan benda jamin yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Bila Anda ingin barang berharga tersebut kembali, maka dana yang Anda pinjam tersebut harus dikembalikan dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Untuk hukum gadai di Indonesia sudah mengaturnya dalam pasal 1150 KUH Perdata. Terdapat beberapa unsur gadai. Dalam pasal 1150 KUH Perdata itu dijelaskan tentang unsur-unsur gadai yang meliputi antara lain hal yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Benda jaminan berharga disarankan oleh pihak menjamin dana kepada pihak kreditur. Menyerahkan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan bila debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Selanjutnya, pelunasan tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Sedangkan hak gadai itu sendiri bersifat aksesoris, artinya hak gadai merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok. Dengan demikian, hak gadai akan hapus jika perjanjian pokok hapus. Yang selanjutnya adalah fiducia.
Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali milik benda. Fiducia diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fiducia Nomor 40 Tahun 1999. Yang melatar belakangi lahirnya UU No 42 tahun 1999 tentang fiducia adalah satu, kebutuhan yang sangat besar dan terus mengikat bagi dunia usaha atas tersedianya dana perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Dua, peraturan lembaga jaminan fiducia masih didasarkan pada jurisprudensi. Yang ketiga, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam menyelesaikan kontrak. Dalam hipotek ada yang namanya objek cicilan. Objek cicilan merupakan kapal dengan kapasitas kargo. Pasal 1122 sampai dengan 1232 KUA Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab 4 hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan mengatur hal ini. Dalam kitab-kitab Undang Hukum Perdata pasal 1162 disebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebenaran atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan atau perikatan. Mengacu pada pasal itu, perjanjian hipotek adalah akta resmi yang disiapkan oleh pejabat pembuat akte tanah (PPAT). Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat menjadi PPAT. Satu adalah notaris yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri. Dua, bukan notaris tetapi telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga adalah camat secara ex officio ditunjuk sebagai PPAT. Merujuk pada pasal 1178 KUH Perdata, eksekusi hipotek adalah saat utang pokok tak dilunasi sebagai seharusnya atau bunga terutang tak dibayar memegang hak hipotek barang menjual aset jaminan di pelelangan umum. Dalam pembelian properti di Indonesia, hipotek adalah terminologi yang telah lama digerus oleh istilah kredit kepemilikan rumah atau KPR. Padahal pada mulanya hipotek atau mertek adalah sistem yang digunakan pada program pembiayaan hunian bernama KPR yang dicanangkan oleh BTN. Tujuan dari program tersebut adalah membantu pembiayaan pembelian hunian bagi rakyat negeri. Dalam hal ini, BTN merupakan pelopor yang berhasil menjadi sistem hipotek lebih dikenal khalayak luas dan lebih dimengerti oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah dan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.